Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2.3 A5 Ruang Kolaborasi. Perkenalkan, nama saya Ervin Tarina, CGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Tugas Rukol bersama pasangan melakukan praktik coaching. Untuk coach sendiri sebagai saya Ervin Tarina dan Sari Arfiani sebagai coaching. Tugas Rukol kali ini adalah tugas berlatih praktik menjadi seorang coaching bersama coaching, membuat video yang mencakup proses coaching melalui percakapan-percakapan yang sesuai dengan alur tirta, rasa, dan juga kompetensi coaching. Selamat siang Bu Sari, katanya tadi ada yang mencari saya, siapa saya kira ternyata Bu Sari. Iya, Ada selamat apa Bu siang Bu Sari? Ervin. Iya, mau ini loh Bu Ervin, cerita karena saya ada masalah yang perlu ini ya pencerahan gitu. Oke, baik. Kita mulai saja ya Bu Sari ya. Bagaimana apa yang ada di unek-uneknya Bu Sari ini? Silakan dikeluarkan dulu. Nanti Iya. saya dengarkan tujuannya apa kesini seperti itu. Oke. Jadi saya ini kan di sekolah itu sebagai koordinator BK Bu Ervin. Yes. Juga sebagai ini salah satu staf juga. Staf Sarpras. Kemudian saya ini bingung terkadang memposisikan diri. Masalahnya gini, ketika kalau di sekolah lain, ketika saya sharing dengan teman-teman yang lain, kalau di sekolah lain itu alur pemetaan masalah itu dibagi menjadi 3. Masalah yang ringan, sedang, dan berat. Nah itu nanti dibagi. Ringan nanti itu siapa, tupoksinya siapa yang untuk menangani masalah itu dulu. Terus BK itu yang mana, kemudian kesiswaan itu yang mana. Lah, saya ini bingung karena di sini itu masih belum dipetakan. Jadi semua masalah itu langsung diblokkan ke BK. Contoh suatu masalah ketika ada guru mapel mengajar di kelas. Ada anaknya itu yang nggak mau ngerjakan PR, nggak mau ngerjakan tugas, lah itu langsung dilempar. Wes kamu ke ruang BK aja temui Ibu Sari, karena kamu ini nggak ikut pelajaran saya dengan baik. Nah kayak gitu. Ada anak sandalnya hilang, sandal hilang itu, wes kamu ke BK nanti cariin sandalmu. Sepatu hilang, sandal hilang gitu. Masalah kerapian pun juga begitu. Anak yang bednya kurang lengkap gitu langsung, wes kamu ke BK kayak gitu. Jadi guru BK ini kan bukan polisi sekolah ya. Jadi semarwahnya yang sebenarnya itu guru BK itu bukan polisi sekolah, tapi lebih kepada suatu ini ya, konselor yang membantu siswa untuk memecahkan masalahnya. Lah kalau setiap semua masalah kerapian, masalah kehilangan, masalah guru mapel sama siswa yang seharusnya bisa ditangani sendiri itu malah gurunya langsung melempar ke BK semua, seakan-akan kan akhirnya oh guru BK ini ternyata emang polisi sekolah ya loh, untuk masalah-masalah seperti ini mesti kok langsung larinya ke BK. Saya tuh bingungnya di situ. Oke. Pemetaan masalahnya itu loh, tupoksinya itu yang mana yang benar. Berarti intinya ini Bu Sari ini kan posisinya di koordinator BK. Kemudian rancu ini antara tugasnya BK sama kesiswaan dalam menghadapi masalah siswa, begitu ya Bu Sari? Iya, sama tatipnya juga sih sebenarnya. Tatipnya juga. Nah, tujuannya apa ini Bu Sari? Pengennya Bu Sari itu seperti apa? Dengan adanya masalah ini tuh punya gambaran gitu. Nah tujuannya saya itu ingin ini punya analisa sudut pandang dari ini hal lain. Mungkin karena ketika masalah itu saya pendam sendiri, saya nggak tercerahkan lah. Barangkali ketika saya mencoba mengutarakan kepada Bu Ervin, saya memiliki gambaran yang baru gitu, sudut pandang yang baru. Oh ternyata harusnya nanti saya punya solusi seperti ini gitu. Kalau menurut Bu Sari ini sebelumnya ya, apakah dari kesiswaannya tadi ya sama BK itu ada sinerginya gitu? Apakah kesiswaan ini untuk menangani masalah siswa atau bagaimana? Apakah sudah pernah duduk bareng atau seperti apa begitu? Kesiswaan sebenarnya membantu ketika ada masalah. Tapi ketika itu ini Bu, kita ajak atau dijawil gitu. Tapi kalau nggak dijawil ya sudah tahu ya diam aja gitu kan. Lah kemudian apakah sudah pernah duduk bareng? Kalau duduk bareng yang intens gitu belum. Hanya saja kalau ngobrol, karena teman saya juga salah satu di tim kesiswaan,
ngobrolnya pernah, kami ngobrol, Bu ini saya bingung masalah kok semua ditumpulkan ke BK, jadi ngobrolnya hanya sebatas ya rekan sejawat biasa. Tapi kalau untuk berkumpul semua itu belum. Lah saya itu pinginnya nanti iya ngumpul bareng, ngobrol secara serius gitu. Sebelumnya dilakukannya seperti apa Bu Sari untuk menangani masalah siswa ini antara kesiswaan sama BK ini Bu Sari? Kalau di dalam BK untuk menangani masalah siswa itu saya sudah bikin alurnya. Jadi sebelum ke guru BK itu kalau masalah itu berkaitan dengan guru mapel, maka guru mapel itu harus ada inisiatif dulu untuk menyelesaikan. Kalau nggak bisa baru koordinasi sama walasnya. Kalau mentok nggak bisa baru di referral ke ruang BK atau menemui konselor sesuai jenjangnya. Sudah saya buat seperti itu sebenarnya alurnya. Hanya saja yaitu tadi, kalau semua masalah tentang tatip, kerapian dan lain-lain itu langsung diblekan ke BK, masalah guru mapelnya langsung diblekan ke BK, seolah-olah itu bagan atau alur yang telah saya buat ini kayak ini ya, nggak dipahami betul, Marwah. Karena mindset mereka ya sudah kalau ada masalah ke BK, masalah ke BK gitu. Berarti Bu Sari ini sudah bagus sebenarnya, sudah ada alurnya ya, sudah tahu sebenarnya. Cuma nanti penerapannya saja kadang yang masih mungkin tidak terlaksana dengan sesuai alurnya gitu ya Bu Sari ya. Nah, dari sini rencananya Bu Sari seperti apa untuk kalau udah melihat kayak gini kan pasti Bu Sari punya rencananya apa yang harus Bu Sari lakukan gitu. Iya, rencananya juga saya tuh menginginkan goalsnya yang jelas itu ada pemetaan masalah dari masalah ringan, sedang, dan berat itu nanti seperti apa. Kemudian ranahnya itu yang berat-berat mungkin kesiswaan ikut mendampingi, jadi nggak guru BK gitu kan. Jadi ada ini ya, saling kolaborasi juga, ada pertemuan yang formal, yang resmi, yang mana tim saya dan staf saya juga ikut rapat, kemudian timnya Waka Kesiswaan juga ikut, kita ngobrol bareng secara serius untuk penanganan masalah di sekolah itu, ranahnya guru BK yang mana, ranahnya kesiswaan yang mana, tatip yang mana gitu. Kalau dikatakan membantu, kesiswaannya membantu Bu, membantunya ketika kita home visit ke rumah siswa yang membolos itu kita mintai, ayo Bu minta temani karena anak ini sudah beberapa kali membolos, sudah saya home visit sama BK-nya kok nggak mempan. Nah itu kesiswaan ikut. Tapi kalau masalah kerapian, masalah guru mapel yang seperti itu kadang itu masih di BK gitu. Kemudian masalah yang berat-berat. Berarti di sini yang saya tangkap, Bu Sari akan melakukan pemetaan, mencoba untuk melakukan pemetaan gitu ya. Mana masalah yang harus dihadapi oleh kesiswaan, mana yang harus masuk ke BK, itu kan nanti ada porsinya masing-masing begitu ya Bu Sari ya. Terus yang kedua tadi Bu Sari mengatakan bahwa nanti akan ada kolaborasi. Nah kolaborasi di sini itu kira-kira siapa saja nih yang mendukung berjalannya kegiatan ini agar tercapai tujuannya Bu Sari tadi? Oke. Kolaborasi yang paling dekat yang jelas ini ya staf saya yang tiga. Jadi guru BK di sekolah saya itu ada 4, saya ada 3 teman rekan sejawat itu yang jelas yang bisa mendukung rencana saya gitu kan, atau gambaran ke depannya. Kemudian yang jelas juga ada rekan-rekan guru, kemudian kesiswaan, teman saya yang ada di kesiswaan tadi. Karena kalau ngobrol sesama perempuan kan agak enak gitu ya, karena kalau sama yang laki-laki Waka mungkin bisa, tapi kalau untuk lebih leluasa itu kan ngobrol kita beda antara laki-laki dan perempuan gitu. Itu yang bisa mendukung sama gitu, kepala sekolah nanti, sih tentunya. Iya, berarti nanti mencoba ngobrol seperti itu ya. Dari apa yang Bu Sari katakan tadi, berarti nanti ada hal yang mungkin dilaksanakan secepat mungkin atau tidak, karena ini hasil evaluasi tahun lalu ya Bu Sari ya. Menurut Bu Sari tadi kan ini masih bingung, mumpung ini awal-awal pelajaran, berarti kapan ini mau dilaksanakan targetnya ini? Iya, targetnya yang mau dilaksanakan juga dalam waktu dekat sih Bu. Kalau bisa besok hari Rabu.
kalau mau ngobrol, karena kalau di sini kan masih MPLS ya, jadi waktu kita Betul. untuk ngobrol bareng itu agak ini ya, susah gitu kan. Kemudian wakanya juga sama-sama ikut apa ini, ada program guru penggerak gitu ya, jadi untuk ngobrol bareng biar ketemu semua itu juga agak sulit gitu, tapi bisa dikomunikasikan dengan baik sih nantinya. Oh ya, berarti nanti targetnya sih pengennya dilakukan minggu ini supaya nanti kedepannya lebih cepat, lebih baik begitu ya Bu Sari ya. Nah, selanjutnya ini komitmennya apa ini Bu Sari yang bisa dilakukan untuk mendukung tujuannya Bu Sari ini biar berjalan lancar Bu Sari? Iya, komitmen saya yang jelas ini ya. Komitmen saya itu ingin bertemu langsung secara bersama-sama menemukan solusi tadi bagaimana, kemudian adanya kolaborasi ke depannya. Biasanya kalau BK nangani masalah berat itu kita tangani dulu, handle dulu, tapi ini pinginnya juga ada pendampingan juga dari kesiswaan, jadi sama-sama tahu prosesnya Bu. Jangan ketika sudah selesai ditangani BK baru itu nanti laporannya disampaikan ke beliaunya lah. Saya menginginkan hal kalau masalah yang sudah levelnya berat itu seperti anak merokok, bawa minuman keras atau yang melibatkan tawuran, itu langsung ada pendampingan langsung di dalam prosesnya gitu. Dalam prosesnya, iya, berarti saya tangkapnya adalah nanti prosesnya yang mungkin akan lebih diperbaiki lagi ke depannya supaya tahu ini siapa, harusnya seperti apa penanganannya, seperti itu ya Bu Sari ya. Iya, meskipun saya juga nggak menginginkan siswa saya tawuran dan minum-minuman gitu, nggak menginginkan sih. Hanya saja ini evaluasi dari tahun-tahun kemarin yang pernah ada masalah tersebut. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut yang paling Bu Sari harapkan ini seperti apa, bagaimana gitu ya Bu Sari? Rencana tindak lanjutnya setelah coaching ini Bu ya maksudnya ya? Iya, setelah coaching ini. Rencana tindak lanjutnya yang pertama yang jelas ini tadi, melaksanakan rencana saya sesuai dengan strategi saya tadi. Rencana tadi kan kita memetakan masalah, strateginya tadi kan ini ya, koordinasi waktu dulu kapan bisanya. Kemudian dari coaching ini juga tindak lanjutnya saya akhirnya tercerahkan, punya gambaran, karena Bu Ervin tadi juga kan menuntun saya untuk kira-kira sebenarnya saya ini punya potensi nggak sih untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Seperti itu Bu Ervin tindak lanjutnya. Berarti dari masalah yang sudah Bu Sari ceritakan tadi, di sini kan ranahnya Bu Sari lagi bingung, dan tadi sudah sebenarnya Bu Sari sudah bagus itu tadi, sudah menemukan solusinya. Yang pertama dipetakan, kemudian kolaborasi antar pemangku jabatan di sana, bagaimana baiknya seperti apa sehingga nanti dihasilkan proses yang didapatkan. Seperti itu ya Bu Sari ya rencananya. Iya. Dan sudah mau dilaksanakan lebih cepat lebih baik karena memang sudah masuk waktunya ini MPLS sudah selesai ya. Di sini MPLS selesai, masuk sekolah. Iya. Sudah cukup bagus Bu Sari. Bu Sari akhirnya juga sudah menemukan ya, sudah tercerahkan katanya tadi ya. Minimal dari yang tadi yang agak bingung sekarang sudah tidak bingung, begitukah? Iya. Ya. Mungkin dari coaching ini ada lagi yang ditanyakan? Untuk saat ini sudah Bu Ervin. Ya, saya ibaratnya tadi yang gelap sekarang sudah cerah gitu ya. Semoga besok bisa dilakukan gitu sih harapannya. Oke Bu Sari, terima kasih sudah menyempatkan waktunya tadi ke sini. Saya juga kaget sih tadi kenapa iya ya ada Bu Sari, ternyata ada permasalahan seperti itu. Sudah cukup saya rasa Bu Sari ya? Ya, sudah. Ya, saya akhiri ya Bu Sari. Selamat siang. Selamat siang Bu Ervin, terima kasih. Ya. Di sana terdapat pelangi yang berkilau, warna-warnimu seperti spektrum yang